Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Shalom, haleluya. Selamat pagi para pemirsa, sahabat setia kami dalam perenungan pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada pagi ini, sebab oleh karena kasih setia-Nya kita ada pagi ini untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Bagaimana kabar pagi ini? Tentunya kita semua ada dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan dari firman Tuhan pagi ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu dengan menaikkan ucapan syukur. Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan telah menjaga kehidupan kami saat ini, membaringkan tubuh kami yang lemah dan dapat bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan izinkan kami untuk menikmatinya. Kami bersyukur kepadamu sebab kami ada lagi dalam persekutuan pagi ini untuk mendengarkan berita firman-Mu sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami hari ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini kepadamu saat kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 yang bunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara pemirsa yang mengasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini yaitu makna kematian Kristus. Berbicara tentang makna kematian Kristus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus setiap orang yang percaya berdasarkan pada pembacaan firman Tuhan hari ini dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Marilah terlebih dahulu melihat kalimat di atas. Di ayat ini yang berkata, bagaimana Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kita belajar mengenai hikmat itu. Definisi hikmat yaitu kepintaran mencapai hasil untuk menyusun rencana yang benar dan memperoleh hasil yang dikehendaki. Hikmat adalah pengetahuan tentang apa yang Allah mau buat untuk kita lakukan. Hal ini termasuk suatu karunia yang boleh dimiliki oleh setiap orang dan oleh semua orang, tetapi tidak semua orang telah memilikinya. Manusia memerlukan hikmat untuk dapat mengenal penciptanya dengan benar. Dalam Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan hikmat Allah memampukan dia untuk tahu melakukan apapun. Dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Hikmat Allah adalah bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa dengan cara yang tidak dipahami oleh orang-orang berhikmat secara duniawi.
Hikmat secara keseluruhan adalah pengetahuan yang dikaruniai Allah untuk mengenal Allah dan mengalami karya Allah dalam diri kita. Hikmat Allah dalam hal ini adalah berita tentang salib, yaitu sebuah berita yang sederhana tetapi tersembunyi dan merupakan rahasia, sehingga orang duniawi tidak akan mengerti hal itu, sekalipun dikatakan bahwa mereka memiliki hikmat yang tinggi. 1 Korintus 2 ayat 14-15 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan, tetapi manusia rohani memiliki segala sesuatu. Dan jika sekarang kita mau mengerti tentang hikmat Allah, maka mereka harus memiliki Roh Allah, sebagaimana doa Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9-12 dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, pemirsa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ketika kita berada dalam Kristus Yesus, maka Ia akan membenarkan kita dan menguduskan serta menebus kita. Kata membenarkan berarti dapat dipercaya, meluruskan sebuah perkara dan tertuju pada satu arah. Sedangkan kata menguduskan adalah sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu yang murni, sesuatu yang suci. Dan kata menebus berarti membayar sesuatu barang dan mengambilnya kembali atau membebaskan seperti seorang tawanan. Jadi Allah mengaruniakan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma karena Dia sendiri memampukan kita untuk berada dalam Kristus Yesus, dan Yesuslah yang membuat kita dapat diterima oleh Allah. Keselamatan kita peroleh karena anugerah. Kristuslah yang menghapus dosa kita melalui Nya. Kristus telah menjadi hikmat untuk membenarkan, menguduskan, dan membenita. Dalam pribadi Yesus Kristus membawa hikmat Allah kepada umat manusia yang mau menerimanya dengan iman. Biarlah pagi hari ini, melalui perenungan ini, kita mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah kami dapat mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap aktivitas kami. Berkati anak-anak kami, berkati suami, berkati istri, berkati orang tua, dan siapapun yang kami kasihi. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dalam setiap kelemahan dan kesalahan kami. Karena doa ini kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. It seems before me, help me walk from day to day, with its shadow o'er me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch
watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond